Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kepada Engkau Tuhan yang masih memperbolehkan kami bertemu dan bersekutu di tengah-tengah peribadahan kami, di tengah keluarga kami. Tuhan yang baik, saat ini kami rindu untuk bersekutu dengan firman-Mu. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang mengerajai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dengan leluasa bekerja dalam hidup kami, dan kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang mau kita gumuli di hari ini, di saat ini, tertulis dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-21, dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Ular tembaga, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekilas kita mau diingatkan oleh pembacaan firman saat ini, melihat akan kesabaran dan ketulusan kita untuk melihat jalan Tuhan yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita. Sejujurnya Bapak Ibu serta saudara-saudari, bukan hanya bangsa Israel ini yang merasakan hal yang demikian. Kalau kita mau bahasakan Bapak Ibu serta saudara-saudari, sejujurnya bangsa Israel ini sudah terlalu bosan, bahkan sudah sampai ke dalam kata jenuh dan muak untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan firmankan kepada Musa. Itu makanya Bapak Ibu serta saudara-saudari, sejujurnya bangsa Israel ini sudah sangat benar-benar menanti-nantikan kasih Allah kepada mereka. Tetapi bangsa Israel tidak bisa menyadari bagaimana penyertaan Allah kepada mereka, baik dari keluar dari tanah Mesir sampai kepada mau menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu serta saudara-saudari, satu hal yang diingatkan oleh bangsa Israel melalui teks ini adalah tentang bersungut-sungut. Molo di bahasa Batak idok marungut-ungut. Kita sering bersungut-sungut, jujur aja Bapak Ibu. Bukan hanya kaum muda, bukan hanya anak-anak, tetapi juga sampai kepada orang tua, sudah hal yang biasa bersungut-sungut itu dilakukan. Apalagi kalau yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan gak bakal tercapai. Kira-kira gitulah perasaan bangsa Israel. Lalap nasida marungut-ungut tu debata, lalap nasida marungut tu Jehovah, ala nasodabu nasinit tani rohana sida, lau tutano nanaing lehonon di debata. Mereka nggak sabar, mereka muak bahkan dengan janji Tuhan. Terkadang kita mau melewati perjalanan hidup juga demikian Bapak Ibu serta saudara-saudaraku. Satu hal yang mau kita inginkan, satu hal yang mau kita harapkan jauh ada di depan sana. Tapi Tuhan mau tunjukkan sedikit saja, memberi sedikit saja kerikil, sedikit saja angin
menggoyang kita dalam proses itu, terkadang kita bersungut-sungut juga. Itulah sebabnya Bapak Ibu serta saudara-saudari, perjalanan bangsa Israel ini sebagai kesaksian iman kita. Perjalanan bangsa Israel ini juga mengingatkan kita, pertumbuhan iman kita. Ternyata nggak mudah untuk memahami jalan yang mau Tuhan berikan. Ternyata nggak mudah untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, di tengah-tengah keluarga juga kita harus mengimani semua yang kita rencanakan pasti Tuhan kasih jalan, walaupun jalan Tuhan tak kita selami, walaupun jalan Tuhan tak terselami. Demikian yang dirasakan bangsa Israel. Menuju jalan Kanaan ternyata nggak mudah. Tapi kita tahu di akhir perjalanan bangsa Israel, mereka begitu senang. Macai sonang meribu-ribu rohani bangsa Israel rusak nasi dari tanah Kanaan. Yakinlah Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita percaya, kita imani. Seperti yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Memang bangsa Israel itu ungut-ungutnya sangat besar, sungut-sungutnya sangat besar. Memang kita jolma balgahian sungut-sungut tah. Dan itu nggak bisa kita pungkiri Bapak Ibu serta saudara-saudari. Berbicara tentang sungut-sungut Bapak Ibu serta saudara-saudari, luapannya bangsa Israel ini nggak bisa lagi ditahan-tahan. Udang do halak, ngemulu ngamar ungut-ungut di rohana, tang bo ditabunihon yamanginang. Kalau sudah sungut-sungut di hatinya nggak bisa disembunyikan Bapak Ibu. Ada dua tipe manusia kalau bersungut-sungut. Yang pertama, ketika ia bersungut-sungut, itu akan tampak dari wajahnya, dari mimiknya, bahkan dari perkataannya kepada sekitarnya. Tapi ada tipe orang yang kedua, dia bersungut-sungut dalam hati, tapi nggak ditunjukin, alai makorhod diulaunna, berdampak kepada kegiatannya, pekerjaannya. Maka ini yang dirasakan dan dilihat Allah ketika bangsa Israel ini. Dan lebih parahnya Bapak Ibu serta saudara-saudari, di ayat yang ketiga, di ayat yang kelima, maaf Bapak Ibu, di ayat yang kelima, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Dan holan si Musa nagabe panurirang na di alona sida. Alai sa'adu tu debata di alona sida. Akana sinakapan nirohani debata api di alona sida. Kita yakini, kita imani Bapak Ibu serta saudara-saudari, perjalanan hidup ini juga adalah rencana Tuhan. Perjalanan hidup ini juga adalah rancangan Tuhan. Maka apa yang direncanakan kita harus kita berikan kepada Tuhan, dan kita siap untuk apa dan jalan apa yang mau Tuhan beri kepada kita. Jangan seperti sampai ayat yang kelima, sampai keluar luapan mereka, sampai mempertanyakan kami mau makan apa. Mereka bukan tidak dikasih makan Bapak Ibu. Mereka dikasih makan oleh Tuhan. Mereka dikasih makan oleh Allah melalui roti tak beragi memang. Tapi yang namanya manusia ini sungguh-sungguhnya sangat besar. Kebosanannya cepat sekali Bapak Ibu. Berapa kali mereka mengitari perjalanan ini sampai kepada titik ini jenuh. Kita juga kadang gitu Bapak Ibu. Berapa kali kita mengitari perjalanan kehidupan, persoalan banyak, kita jenuh juga sampai kadang pun kata, jangan-jangan kita seperti bangsa Israel ini Bapak Ibu serta saudara-saudari. Kita bukan hanya melawan Tuhan, tetapi juga udah menolak Tuhan. Kita bisa lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari, memang ketika bangsa Israel sesuai yang dituliskan bilangan di kitab ini, tampak bangsa Israel itu meluapkan apa yang mereka tidak senangi. Tampak apa yang mereka bosankan. Jangan-jangan kita juga begitu Bapak Ibu serta saudara-saudari. Kita sering mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, tetapi pada prinsipnya kita sedikit saja jumpa kerikil dalam kehidupan, ya kita juga bersungut-sungut. Di masa-masa sekarang juga Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita bersyukur pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kita dengan didatangkannya vaksin. Sudah berapa bulan kita jenuh Bapak Ibu dengan pandemi ini. Sudah berapa bulan kita sangat muak dengan pandemi ini. Bukan hanya kehidupan yang bergereja, kehidupan ekonomi, bahkan pendidikan. Kita bisa lihat Bapak Ibu, anak-anak yang bersekolah melalui virtual juga mereka sudah jenuh sejujurnya. Anak-anak sekolah minggu yang sudah menanti-nantikan pertemuan dengan temannya, pertemuan dengan guru sekolah minggunya, mereka sudah muak bahkan.
dengan hal-hal pandemi ini. Maka mari Bapak Ibu serta saudara-saudari, walaupun bangsa Israel sangat kesal hatinya, bahkan kecewa kepada Musa dan kepada Allah, Allah memberikan peringatan kepada mereka dengan memberikan hukuman, didatangkannya ular tembaga. Tapi kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika murka Allah itu dia berikan kepada bangsa Israel, tidak lebih besar murka Allah daripada kasihnya. Dan ubalga rimas ni debata sian asini rohana tubang sona pinilina. Nggak lebih besar Bapak Ibu murka Allah kepada bangsa yang ia pilih daripada kasihnya. Ini yang mau kita hidupi Bapak Ibu serta saudara-saudari. Ketika kita sering bergulut, kita bergumul dengan begitu banyaknya persoalan, yakin dan percayalah, jauh lebih besar dari situ kasih Allah kepada hidup kita. Inilah yang mau kita imani. Sejauh manapun kebesaran, bahkan besarnya masalah dalam keluarga kita masing-masing, pribadi kita masing-masing, jauh lebih besar dari situ Allah kita, kasih Allah kita. Di ayat yang ke-8, Allah tetap mengasihi bangsa itu. Biarkanlah ular itu tetap ada, tetapi kalau dipagut ular itu, siapa yang melihat ular itu ia akan hidup. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika persoalan menghampiri kita, pergumulan menghampiri kita, percayalah, bereng ma do Pak Tuhan ni. Aisana lehonan do akadala nadenggan lau mapak kuling hita sian sudi akka paru kilota. Kita amini, kita imani, dan kita hayati dalam kehidupan kita bahwa benarlah kasih karunia Allah lah yang menghidupkan kita. Benarlah kasih karunia Allah ya yang sampai saat ini boleh kita rasakan. Awalan alana asini rohani debata do ubay nabu hita mangulu saat tutikion. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus dan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kepada Engkau Tuhan yang masih boleh memberikan kami kasih setiamu, sehingga kami boleh bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, kami diingatkan kembali oleh firman-Mu yang tertulis dalam kitab Bilangan ini, di mana sungut-sungut itu tidak hanya sebuah penyakit yang memang harus kami hilangkan Tuhan. Jujur Tuhan, di dalam kehidupan kami juga, pribadi lepas pribadi, kami sering bersungut-sungut. Kami tidak mengerti sejujurnya jalan yang Tuhan sediakan kepada kami. Tapi kami yakini Tuhan melalui firman-Mu di malam hari ini, mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada itu semua. Maka Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kuatkanlah kami untuk selalu berpegang teguh kepada firman-Mu dan iman kami tidak goyah. Tuhan yang baik, kami juga berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja KBP Sukamaju. Engkaulah yang memberkati setiap pekerjaan tangan jemaat-Mu. Terkhusus Tuhan, di masa-masa pandemi ini, jangan biarkan jemaat-Mu sampai merasakan bosan atau bahkan sampai muak Tuhan. Kami yakin kasih-Mu tidak akan pernah bosan-bosannya mengaliri kehidupan kami. Engkaulah yang menguatkan seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Dan seluruh juga program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, Engkaulah yang memberkati. Dan pelayan-Mu juga Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan dan kebijaksanaan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak yang ada di gereja-Mu, baik dari masa pertumbuhan atau sudah duduk di bangku sekolah, atau juga anak jemaat-Mu yang lagi mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Engkaulah yang memberkati mereka semua Tuhan. Berikan mereka pengharapan hanya kepada-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu Engkaulah yang menemani. Tuhan, firman-Mu itu biarlah benar-benar bekerja dalam hidup kami. Kami sadar betul untuk melakukan firman-Mu bukanlah hal yang mudah. Kami mohon Engkaulah memberi kekuatan kepada kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas berkeluarga. Kami serahkan hidup kami, diri kami, dan nyawa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kasihilah juga Tuhan seluruh saudara-saudara kami, terkhusus orang yang tidak mengasihi kami juga Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka. Di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.